Oke, mantap, mantap. Pagi-pagi sudah ngonten ya. Kali ini saya ingin membuat video konten tentang buah labu atau tanaman walo. Nah, ini terlihat pada kamera adalah tanaman walo ya. Cerojoe walo. Dan ini calon gak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ini. Calon buahnya ini satu baru kecil. Ini yang kedua. Nah, ini juga calon akan jadi buah walo. Panjang ya, sampai ke sini menjalar. Nah, ini juga calon buah walo. Baru calon, masih kecil. Inilah materi yang akan saya jadikan konten. Dan saya belum menunjukkan wajah saya. Oke, sekarang saya mulai ya. Hahaha. Seperti pada opening video tadi, saya akan ngebahas tentang buah walo yang ada di jalan ya ini. Bukan di dalam kebun saya, tapi tumbuh sendiri di pinggir jalan. Tanpa ditanam oleh siapapun, namun dia tumbuh pohon walo ini tumbuh sendiri. Artinya tidak ditanam. Saya tidak merasa menanam, istri saya juga tidak merasa menanam, namun dia tumbuh dengan sendirinya di tepi jalan ini ya. Hahaha, kelihatan kan? Nah, itu adalah buah walo, pohon walo, tanaman walo. Bahasa Indonesianya adalah labu. Seperti biasa, konten saya adalah mengalihkan bahasa dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia ke dalam bahasa sasaran, bahasa utama yang menjadi hobi saya adalah bahasa Inggris. Nah, sekarang walo. Kalau kita ucapkan dengan bahasa Jawa. Kalau kita sebut dengan bahasa Indonesia adalah labu. Nah, sekarang bagaimana kalau buah walo atau tanaman walo itu kita ucapkan dalam bahasa Inggris, maka huruf yang pertama adalah P, huruf yang kedua adalah U, huruf ketiga adalah M, huruf keempat adalah P, huruf kelima adalah K, huruf keenam adalah I, dan huruf ketujuh adalah N. Jadi tertulis pumpkin, ditulis pumpkin. Nah, sekarang kita sudah tahu tulisannya adalah pumpkin. Sekarang tinggal kita usahakan bagaimana cara mengetahui bacaannya. Ditulis pumpkin. Lalu dibaca bagaimana? Apakah antara tulisan dan bacaannya sama? Tidak, beda. Tulisannya pumpkin, tapi membacanya pumpkin. Pumpkin. Ditulis pumpkin, dibaca pumpkin. Nah, dari mana kita tahu tentang hal ini? Wong ditulis pumpkin kok dibaca pumpkin. Taunya dari mana? Kalau saya pribadi taunya adalah dari kamus. Jadi kita cek cara bacanya itu
Medianya adalah kamus. Kita harus punya kamusnya untuk mengetahui cara bacanya. Dan ini berlaku secara hukum internasional. Maka dimanapun orang berada, membaca kata, membaca tulisan pumpkin, itu dibaca dengan pumpkin. Pumpkin. Apa artinya pumpkin? Buah labu. Cara Jawa walo. Bahasa Indonesianya labu. Bahasa Inggrisnya pumpkin. Nah, kita sudah dapat satu vocab pagi ini, yaitu pumpkin. Artinya labu. Setelah kita punya kata pumpkin yang artinya labu, di mana nulisnya sudah kita sudah bisa, membacanya sudah kita bisa, yaitu ditulis pumpkin, dibaca pumpkin. Nah, sekarang kita coba kata ini kita buat sebuah kalimat sederhana. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Uh, labu ini, tanaman labu ini tumbuh sendiri. Labu ini tumbuh sendiri. Masuk kalimat ini tanpa ditanam oleh manusia. Jadi, saya pribadi ya tidak merasa menanam, istri saya tidak merasa menanam, anak saya tidak merasa menanam, ujuk-ujuk dia tukul ya, tukul, nongol sendiri, tumbuh sendiri, dan berkembang hidup sampai sepanjang ini. Tumbuh sendiri tanpa ditanam. Sehingga labu ini tumbuh sendiri. Labu ini tumbuh sendiri. Ini kan sebuah pernyataan, sebuah kalimat. Labu ini tumbuh sendiri. Bagaimana kalimat ini kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Maka kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah sebagai berikut. This pumpkin is growing on its own. Seperti itu. This pumpkin is growing on its own. Labu ini tumbuh dengan sendirinya. Labu ini tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam. Seperti itu artinya. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris, this pumpkin is growing on its own. Nah, ini namanya belajar. Ini namanya latihan. Latihan mengurai dari sebuah kata dari sisi penulisan dan pengucapan. Setelah sukses berhasil, lalu kemudian kata tersebut kita coba untuk bangun sebuah kalimat-kalimat sederhana. Seperti yang tadi saya bilang, sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa labu ini memang tumbuh sendiri tanpa ditanam. Sehingga kalau diucapkan dalam bahasa Inggris, this pumpkin is growing on its own. This pumpkin is growing on its own. Buah labu, tanaman labu ini sedang berproses tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam oleh siapapun. This pumpkin is growing on its own. Ini kan bahasa Inggris. Dengan demikian, saya berlatih berucap di sini. This pumpkin is growing on its own. Nah, inilah kepuasan saya. Inilah kebanggaan saya. Pagi-pagi saya sudah bisa berucap, this pumpkin is growing on its own. Nah, orang yang di belakang saya kemungkinan kesempatan untuk berucap berbahasa Inggris seperti saya tertutup, tidak terbuka karena tidak ada kemauan untuk belajar. Namun saya Mister Muntaha memang ada kemauan untuk berlatih berucap
sehingga hari-hari saya selalu berlatih dan berucap kalimat-kalimat bahasa Inggris yang notabene adalah masih dasar ya, masih sederhana. Untuk bahasa Inggris yang jauh detail, kemungkinan saya eee, belum ke sana ya. Saya ini masih belajar tentang dasar-dasar saja. Tetapi karena saya ini adalah mencintai, senang, sehingga satu kebanggaan dan kepuasan di atas iso ngomong, "This pumpkin is growing on its own." Bangganya bukan main saya, bisa berucap seperti itu. Padahal saya berucap seperti itu kan tanpa menghafal sebelumnya, tanpa menghafal, tapi ujug-ujug spontan, "Ben salah ben, ayo ngomong, buah labu ini tumbuh sendiri." Ngomong bahasa Inggris, ucapkan bahasa Inggris secara dadakan, secara spontan, saya bisa kan punya kemampuan, "This pumpkin is growing on its own." Nah, itu adalah kemampuan saya. Sehingga saya merasa ada kemampuan pada diri saya, konten-konten itu selalu dikebrak, selalu dibuka, selalu diwacanakan dengan bahasa Inggris, karena saya merasa diri saya ada di situ. Jadi ngonten itu materi di sekitar sini, karena ini ada buah labu yang ternyata tumbuh dengan sendirinya, maka saya jadikan objek untuk ngonten. Mungkin besok akan beralih kepada tanaman yang lain sampai habis. Jika habis akan beralih pada banyak, ya bisa kalimat-kalimat positif, negatif, grammar dan lain-lain, masih banyak saya kira. Saya pikir ini konten pagi ini semoga menambah wawasan bagi kita pecinta bahasa Inggris, bahwa bahasa Inggrisnya walau adalah pumpkin, bahasa Inggrisnya labu adalah pumpkin. Pumpkin jika diartikan adalah labu. Pumpkin jika diucapkan bahasa Jawa adalah walo. Hahaha, itu. Masuk, 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 Pak Eko. Matur suwun, thank you, and wassalam. Selamat belajar.